Apa tadi? Main. Iya. Main apa? Main FF. Wajib. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Mungkin pernah sama Bida itu kita lagi belajar sesuatu diskusi bareng-bareng. Mau drama. Mau drama? Drama. Kalau diskusi biasa itu bukan di kelompok. Nanti ada ini, ada aturannya, terus ada beberapa hal yang harus kita ada di sini. Begitu kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Kalau saya di sini ada ini. Buana. Ya. Bude. Kan kalian sudah tahu nama kita masing-masing. Kita kan masih belum tahu. Ayo kita kenalan dulu. Mulai dari Mbak. Terus panggilannya? Terserah. Oh ya, harus panggil terserah aja. Oke. Bro. Terserah ya, benar ya. Nama saya Besok kita senyum. Siapa? Namanya? Jeki. Jeki. Oke. Iya. Nama saya ya. Namanya Leo. Iya. Leo. Kepikiran. Andika, Leo, Jeki, Daniel, Indra, Randy. Siapa tadi ini? Bu Aulia. Bu Aulia. Bu Ana. Jadi kita akan membahas tentang minat dan bakat. Apa teman-teman? Minat dan bakat. Tujuannya apa sih? Tujuan mengetahui minat dan bakat itu agar kita nanti besok kalau sudah lulus bisa tahu arah tujuan karirnya masing-masing gitu. Nah, dalam layanan bimbingan kelompok ini ada aturan-aturan yang harus disepakati bersama. Yang pertama, kita harus saling menjaga rahasia masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan di sini jangan dibagikan sama orang di luar kelompok ini ya. Oh ya. Ya misal ada kejadian apa gitu, misal Leo ceplok gitu, ya udah biarin aja gitu, nggak usah dibagikan gitu. Terus mungkin nantinya kita akan berbagi pengalaman gitu, berbagi pengalaman masing-masing tentang kesulitan atau tantangan dalam menghadapi minat bakatnya masing-masing. Itu kita nggak usah bagikan ke teman-teman yang lain, cukup dalam forum kelompok ini aja. Itu ya. Yang pertama apa? Menjaga Rahasia. rahasia, sip. Yang kedua itu terbuka. Jadi kalau kami Bu Aul sama Bu Ana itu pengen mendapatkan insight dari pengalaman kalian gitu, ya udah kalian terbuka aja gitu, nggak usah ditutup-tutupi. Kayak misal pengen berbagi pengalaman gitu, bagikan dengan jujur, terbuka, dan juga apa adanya, nggak usah dibuat-buat, sesuai dengan fakta gitu ya. Yang kedua apa? Keterbukaan. Nah, yang ketiga, ini kalian di sini itu melakukan layanan konseling kelompok itu dengan sukarela. Ada yang terpaksa enggak? Tidak. Yang terpaksa angkat tangan coba. Angkat jari, angkat jari. Nggak ada kan ya? Jadi teman-teman di sini sukarela ya. Kita belajar bareng-bareng ya. Itu buat diri kita sendiri juga besok kan. Semoga aja dari bimbingan kelompok ini nanti kita semua dapat manfaat dari materi yang kita bagikan bersama-sama gitu ya. Oke. Nah, sebelum mulai saya minta satu orang buat mimpin doa. Ada nggak ya, Mam? Leo? 5. Oke. Belum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Ana bahwasanya ada peraturan-peraturan yang harus teman-teman ikuti. Ya, oke.
Paham? Sudah paham kan semuanya? Ada yang belum dipahami? Oke, kalau begitu sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, biar nggak terlalu tegang, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Ayo kita taruh bukunya di kursi Kita masing masing-masing. saja. Jelaskan terlebih dahulu ya. Ice breakingnya itu kita gerak menyesuaikan video. Jadi ikutin videonya di depan, gerakannya seperti itu terus sebelum berganti video. Jadi kamu masih ikutin itu terus. Kalau berganti nanti langsung pesan. Sekarang dicontohin dulu. Oke. Perhatikan ya. Oh, tahu ini ya. Kan gini terus. Yo, ganti. Ini sesuai ini ya. Oh, ya kita. Paham? Get right, green. Nah, ganti. Terus. Semangat aja ya. Dah. Lanjut. Lanjut. Ayo. Ayo Tika. Terus Tika. Aduh, gempa bumi. Meledak. Go. Ngapain malu tak? Yo, ganti. Pakai tenaga dong, pakai tenaga. Ayo, semangat. Ayo ganti. Iya, jalan terus. Terus. Wih, bergetar. Yo, keren. Yuk. Agak bagus. Ayo. Saya ikutin ini hari ini, nah nih. Belum. Yo. Ayo terus, yang kuat. Ayo ganti. Tidak boleh. Oh, nampar. Iya. Yo lagi. Oh, cewek cantik itu loh. Itu bude nih. Oke. Tahu?
Nah, Rio. ini tadi adalah reward ya. Kalau kita terlibat aktif dalam kegiatan ini, kita punya banyak reward menanti kalian semua. Apresiasi dari Bu Ana dan Bu Aul untuk teman-teman semuanya. Yeay. Tadi kan kita sudah bersemangat lewat video ya. Kita gerak bareng-bareng untuk menambah semangat kita untuk kegiatan hari ini. Oke? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Diana untuk kegiatan kita ini nanti ngapain? Bimbingan apa? Tentang apa? Tentang apa? Tambah minat bakat. Nah, tentang minat dan bakat. Nah, minat dan bakat ini nanti akan menjuruskan teman-teman untuk menentukan karir teman-teman di masa depan. Nah, sekarang Bu Aul mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira di sini teman-teman udah ada yang bekerja belum? Siapa? Siapa yang sudah? Daniel. Cek. Oke, nggak usah 3 malu. ya berarti ya? Iya. Kira-kira kerjanya ini sudah sesuai dengan bakat dan minat dari teman-teman ini nggak? Netral. Standar. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Gimana? Ya, apa alasannya? Mungkin bisa berbagi pengalamannya teman-teman ini, baik Hendro, Daniel atau Jackie ini bekerjanya tantangannya itu apa? Terus sesuai nggak sih sama passion atau bakat minat dari kalian sendiri seperti itu? Mungkin bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kalian, dengan kami, Bu Aul dan Bu Ana. Ayo, nggak apa-apa. Kita santai aja, bercerita aja. Kerja apa? Sekarang kerja apa? Apa? Peti. Peti itu apa? Coba ibu. Ibu nggak tahu. Iya. Oh, peti itu. Oh, yang kotak itu. Oh, kayak gitu. Keren sih, keren banget. Tepuk tangan dulu buat kalian. Oke. Hebat banget loh teman-teman ini. Kelas 10 kan ya, kelas 10 udah mau bekerja, udah mau cari uang sendiri, mencari pengalaman baru. Kan pasti ketemu orang-orang yang lebih tua kan. Nah, itu kan pengalamannya pasti lebih banyak. Nah, nanti bisa disalurkan dengan teman-temannya yang lain. Mungkin setelah ini jika pekerjaan itu tadi dirasa belum sesuai dengan bakat dan minat teman-teman, karena kan teman-teman ini kan masih muda. Nah, nanti kita belajar bersama kira-kira karir apa atau pekerjaan apa yang nantinya teman-teman bisa peroleh di masa depan. Nanti mungkin teman-teman bisa mencapai itu nanti. Itu mungkin semangat sih ya. Untuk kalian hebat banget. Teman-teman sudah ada yang nemu bakatnya masing-masing belum? Reni coba. Kira-kira udah nemu belum bakatnya? Masih Nyari tahu gitu. Kira-kira sejauh ini hal apa yang paling kamu puasan? Boleh, itu bakatnya kreatif dia itu. Keren. Leo, apa kamu? Apa ya? Olahraga. Oke. Lebih condong kemana tapi olahraganya? Voli. Oh. Boleh. Ketangkasan juga. Andika, hai. Kira-kira sudah nemu belum bakatnya? Apa coba? Olahraga juga. Di bidang apa? Oh, sepak bola. Bisa perlu penelitian sama ini ya. Kecepatan awal sepak bola. Oh, Daniel. Jangan tidur. Ya bukan Bu. Apa? Olahraga juga. Apa? Malu. Berarti kamu belum nemu ya ini Iya. ya.
Sebenarnya tuh ada loh di diri kamu, cuman kamu belum menyadari. Oke, kalau kamu, Hendro, Zaki. Zaki, maaf ya, baru pertama ketemu teman-teman. Iya. Ya. Ayo Zaki, apa Zaki bakatnya kira-kira? Nggak tahu. Mungkin lebih condong kemana kayak ini tadi olahraga atau seni atau yang lainnya. Seni. Apa ya? Gambar. Oh iya, berarti itu sudah ada. Itu namanya bakat, Cek. Udah punya bakat kamu, perlu ditingkatkan. Oke, kalau kamu Hendra? Bakat Menyanyi. bakat saya banyak. Apa contohnya? Berenang saya juga bakat. Oke, berarti di olahraga. Sekarang tepuk semangat dulu kalian tadi. Teman-teman udah tahu tepuk semangat ya. Sekarang kita ulang dulu sebelum mempelajari materi yang akan disampaikan ini nanti. Jadi kalian harus mencermati nanti ya. Oke? Tepuk semangat. Selesai ya. Nah, ini dibaca di sini. Leo, apa ini? Kita mau belajar tentang apa sih? Eksplorasi minat dan bakat untuk memilih karir yang tepat. Oke. Nah, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, kita akan belajar tentang gimana sih eksplorasi minat sama bakat masing-masing dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah tahu bakat dan minat kita dari kelas 10, besok kelas 11, 12 sampai sudah lulus itu kita bakal mudah cari pekerjaan yang cocok sama cari sesuatu yang menyenangkan yang sesuai sama minat kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja itu nggak terlalu tertekan karena apa? Karena pekerjaan tersebut itu sesuai dengan minat kita. Sudah passion. Nah, ada yang tahu nggak minat sama bakat itu bedanya apa sih? Bedanya apa sih? Bakat itu kemampuan, minat itu pilihan. Gimana? Benar nggak jawabannya ini? Kalau dari Leo sendiri, apa sih kira-kira? Satu kata aja. Keinginan boleh, ada kata lain nggak? Keinginan, terus dari pilihan ya? Pilihan, terus apa lagi? Kesukaan, apa lagi? Nah, jadi minat benar sesuai yang disampaikan sama Hendro tadi tentang minat. Pendapatnya. Minat itu suatu keinginan, suatu hal yang kita sukai, yang memungkinkan kita untuk memilih hal tersebut gitu. Jadi hal ini membuat kita itu merasa senang, antusias, dan betah berlama-lama melakukan aktivitas tersebut. Nah, contohnya nih, kalau kamu merasa penasaran dan ingin terus belajar sama hal tersebut, itu berarti dan tidak pernah bosan melakukan itu, berarti kamu berminat sama hal itu. Misalnya ketika kita misalnya ini suka masak nih, suka banyak dimasak, disuruh dimasak, tapi nggak pernah malu, masak banyak, nggak pernah malu. Nah, kira-kira kalau kita senang melaksanakannya, nggak pernah bosan, nggak pernah malu, itu berarti adalah coba pernah nggak lakukan sesuatu yang kita itu suka melakukan terus menerus nggak pernah bosan selain itu dulu ya? Iya. Apa coba? Kan itu kebutuhan. Ya, siap, betul. Ayo, Apa coba? siapa yang mau menyampaikan? Belajar dari sekarang yang kita bisa belajar kan? Tentunya semua orang suka belajar. Jadi itu sebuah keinginan dari teman-teman. Sedangkan bakat, satu kata tentang bakat apa? Kalau tadi, Hendro tadi menyebutkan apa tadi? Kemampuan. Apa lagi kalau bakat? Apa? Selain kemampuan. Satu kata. Potensi. Ya. Cek. Mantap. Apalagi? Kamu nyasar kira kamu jualnya. Apalagi
potensi ya. Jadi bakat itu bakat itu bawaan dari lahir. Bukan kalau minat itu kita pilihan sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan keinginan kita, seiring bertambahnya umur, itu minat kita itu berubah-ubah. Jangan bakat itu dari lahir. Nah, terkadang ada kan yang bilang bakat itu bukan apa? Pernah nggak? Mending bakatku dipendem aja. Pernah nggak ada kayak gitu? Pernah. Jadi bakat itu kalau terpendam, semua orang itu punya bakat masing-masing. Cuma terlalu terpendam karena kita nggak pernah mengeksplornya gitu. Jadi barangkali Leo punya bakat ini acting gitu kan? Kan nggak pernah kan Leo tiba-tiba acting gitu. Jadi kurang eksplor aja gitu. Jadi semua itu punya bakatnya masing-masing. Itu bawaan dari lahir. Nah, biasanya bakatnya nggak satu. Punya bakat tiba-tiba suara kita tuh seperti kalau misalnya bakat menyanyi itu dia tuh mengenali nada-nada kayak apa ya irama-irama, terus dia tuh nggak buta nada, itu punya bakat dalam nyanyi. Hendro, kira-kira gimana? Apanya? Nyanyi buta nada nggak kamu? Enggak. Kalau bakat itu benar bakatmu nyanyi. Iya. Bisa. Belum nih. Aku ya dulu. Gini aja guys. Enggak. Oke, jadi singkatnya itu kalau kita menemukan bakat itu berarti kita itu menemukan sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita itu nggak merasa sulit, sedangkan yang lain itu kayak susah banget sih gitu. Kalau kita tuh nggak usah belajar, nggak usah mempelajari serius itu kita tuh udah bisa gitu. Misal kayak nyanyi tadi, kan semua orang nggak bisa nyanyi, semua orang nggak pandai buat nyanyi gitu. Nah, sedangkan orang yang punya bakat nyanyi, dia tuh ngomong aja udah bernada, iya nggak? Enggak. Nanti Oh iya, bernada ya apa sebenarnya? Terus bakat ini lagi, bakat apa namanya? Bakat pantun. menari mungkin. Kalau anak-anak kan kayak misal velocity gitu ya, kita velocity itu kan gerakannya banyak gitu kan, banyak yang nggak bisa kayak hafal itu kayak 1 menit hafalin kan gerakan terus itu kayak susah gitu, tapi yang punya bakat menari dia tuh kita juga udah bisa. Bina karena mau. Terus dilihat doang itu bisa. Jadi bakat itu sesuatu yang udah dalam diri kita tuh nggak susah gitu melakukannya, seperti itu ya. Gimana tadi? Bakat sama minat udah jelas belum? Paham? Paham ya? Perbedaan minat sama bakat tadi kan sudah dikasih highlight ya. Minat sama bakat itu bedanya apa sih? Nah, dari sumber. Kalau minat itu terletak dari apa? Iya, minat itu juga hobi. Hobi kalau hobi membaca itu mungkin minatnya juga membaca. Terus dari lingkungan juga, kalau misal orang tuanya itu suka membaca, itu kan mungkin bisa ikuti mereka gitu. Dia juga lama-lama suka membaca juga gitu. Terus orang tuanya suka berkebun gitu mungkin. Terus kita bakatnya berkebun. Punya kecenderungan seperti itu. Nah, sedangkan bakat ini bawaan dari lahir ya. Bawaan dari lahir atau genetik. Ya. Berarti hobi itu dari genetik. Hobi Kebalik. genetik ini dari hobi. Genetik dari hobi. Hobi itu minat. Genetik itu bakat. Ada lagi yang mau tanya? Leo seperti bingung. Paham kan ya? Lanjut ya. Stimulasi luar itu apa? Stimulasi luar itu tadi itu, stimulasi luar itu pengaruh dari luar. Kayak pengaruh ibunya suka membaca, kita juga suka membaca. Kayak teman kita suka main bola, kita juga ikut suka-suka. Suka main bola. Iya, Karena dengan keberjalanan bertambahnya umur dengan bakal bertemu dengan orang lain. Lanjut. Dari fokusnya itu kalau minat itu apa yang suka kita lakukan, apa yang kita suka itu dilakukan. Kalau yang bakat itu yang kita lakukan itu selalu mendapatkan hasil yang baik.
dari yang teman-teman yang lain. Tapi ada kayak misal nyanyi gitu, teman-teman itu kalau nyanyi tuh C gitu ya, apa namanya nilainya, jangan kita tuh A plus gitu ya. Penguasaan, kalau minat itu butuh usaha keras jika tidak didukung dengan bakat. Nah, kalau kamu punya minat ya, misal ya kamu tuh ini punya minat dalam berenang ya, misalnya ya berenang, tapi kamu nggak punya bakat, kayak kamu tuh suka, orangnya tuh suka lemes gitu kalau kena air gitu. Nah itu kan bisa jadi bukan bakat tapi cuma minat aja gitu kan. Yes. Nah, kalau minat sesuai yang saya sampaikan tadi, minat itu selalu berubah-ubah seiring bertambahnya usia kita. Seiring kita itu tiba-tiba sekarang tuh suka nulis, suka gambar. Besok 5 tahun kemudian, jadi kita nggak suka. Jadi berubah-ubah jika bosan. Sedangkan bakat ini cenderung menatap seumur hidup. Jadi iya nggak bisa. Jadi kalau kamu meskipun udah tua, suaramu kalau kamu punya bakatnya bakal bagus suaramu. Kalau udah tua. Benar, contoh yang bagus sekali. Lanjut. Nah ini kita harus tahu nih macam-macam bakat. Nah yang pertama apa Leo? Verbal linguistik. Benar, verbal linguistik itu kemampuan kita dalam mengelola kata-kata dan bahasa. Contohnya puitis gitu. Kita puitis tau gak puitis? Puitis itu gampang merangkai kata-kata. Puitis dulu. Terus kayak bisa menyusun kata-kata kayak puisi. Terus bisa nulis merangkai kata-kata dengan kalimat yang bagus dan terstruktur. Nah itu contohnya dia kalau dia punya bakat verbal linguistik bisa jadi penulis, pengacara, jurnalis. Seperti yang kita tahu ya, pengacara itu butuh ngomong, butuh kemampuan ngomong, nggak butuh jelas dan tepat sasaran. Itu contoh punya verbal linguistik. Kira-kira siapa yang punya bakat itu? Bakat ngomong, bakat merangkai kata-kata. Yang kedua, apa Daniel? Bakat yang kedua apa? Gila, matematika. Iya, logika matematika itu adalah dalam memahami angka. Kita nggak usah ngitung pakai jari, kita langsung tahu gitu. Kalian 30 kali 19 itu berapa itu? Saya banget itu aja. Ya kan? Cocok untuk. Contohnya apa? Programmer itu kok dia harus tahu data-data kayak angka-angka dalam komputer, itu programmer. Terus akuntan suka ngitung, misal kita jualan, kita jualan terus kita bantu ngitung pengeluaran sama pemasukan. Itu cepat, berarti kita punya bakat dalam matematika itu. Siapa kira-kira? Saya lagi nih. Semuanya ya, semua yang bareng ya. Nanti mungkin belum ya. Yang ketiga, apa ini? Bakat spasial visual. Nah, ini kemampuan visualisasikan gambar. Ini itu dulu. Nah, ini tuh dia kemampuan menangkap gambarnya, daya ingat menangkap gambarnya itu ini apa kuat. Jadi dia tuh mulai bangunan sekali itu dia udah tahu jadi bisanya gimana, gambar lagi itu gimana. Saya banget itu. Contohnya apa? Contohnya pekerjaan yang cocok adalah arsitek, terus desainer grafis, pilot, mencocokkan gambar-gambar itu ini visual banget. Yang keempat, cek apa yang keempat? Kemampuan mengendalikan Kinestetik. Oh iya, sampai seminggu. Kinestetik kemampuan mengendalikan gerak. Nah ini kamu banget ini olahraga. Terus apa lagi ada di olahraga? Daniel juga ini gimana merasakan tubuh. Terus apa mengendalikan berat tubuh itu kinestetik. Yang kelima iya, apa itu? Kemampuan memahami dan interaksi dengan orang lain. Punya apa ya? Punya daya komunikasi yang menarik. Strategi mengidentifikasi
menemukan state of flow. Nah, apa sih state of flow itu? Kondisi Flow ya itu kondisi di mana seseorang larut dalam sebuah aktivitas. Benar. Coba kalian tanya pada diri sendiri. Kapan sih terakhir kali saya mengerjakan sesuatu sampai saya tuh lupa ngapain, lupa makan, lupa mengerjakan yang lain, kan cuma fokus sama hal itu sampai nggak tahu waktu. Coba apa ayo? Udah ada nemu ya? Biasa. Oke. Boleh. Yang lain apa coba? Nggak ada kah yang apa namanya kayak ini cuman aktivitas yang dilakukan itu mengerjakan tugas? Oh pernah, kerja kelompok. Oh iya. Pas ngapain tuh? Pas- Kerjain apa? Bikin miniatur Miniatur dari alfabet. tiga dimensi. Ya. Hanya kerjanya kayak masih belum Buat apa itu lah? Kok jam 4 sih moro-moro kaget. Dia merasa ya. Aduh, secepat itu. Secepat itu. Bisa jadi itu kita punya ini bakat artistik. Oh, Artistik itu apa? yang tadi ya. Iya, seni, Oh, seni. visual, seni. Wih. Yang kedua, mengamati jejak digital dan kebiasaan kita. Coba cek riwayat YouTube kita itu sering cari tentang apa. Ayo, mungkin cari modifikasi motor gitu, mungkin mesin atau enggak tutorial memasak, itu juga bisa jadi. Nah, itu kita lihat lagi gitu. Yang ketiga ya, lihat kembali masa kecil kita. Nah, kita tanya sama ibu kita itu waktu kecil itu suka ngapain? Sampai sekarang itu sampai kita lakukan sampai sekarang itu apa kira-kira? Tidak nakal. Wablek katanya. Coba. Oh gitu. Iya. Dan ya saya menang kan. Katanya ibu saya masa kecil saya sedih. Kenapa? Kan nangis terus. Menganalisis rasa iri dalam diri orang lain. Kira-kira kita tuh iri sama pencapaian orang seperti apa? Mungkin saja Reni iri karena ada orang itu pinter make up gitu. Berarti kita tuh emang pengen aja gitu meniru mereka pinter make up. Terus iri sama orang yang suka ini apa? Suka bisa olahraga berat-berat nge-gym. Bisa jadi kita Banget itu saya. Iya. Oke, sekarang kita identifikasi bersama-sama minat sama bakat kita masing-masing. Coba, mana kertasnya tadi? Kertas yang yang apa yang diambil? Budiana sama Bu Aul punya kertas namanya kertas identifikasi minat bakat. Nah, namanya ini kertas riasek. Kertas riasek itu tes buat menggali potensi kita. Nah, ini kau dulu. Gimana sih cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya kita pilih 8 hal yang paling aku banget, yang paling mendekati diri kita. Jangan milih random, dibaca dulu yang sesuai sama diri kita sendiri. 8 lingkaran ya. Ya dilingkari ya. Iya dilingkari. Contohnya kamu suka sering memperbaiki barang, itu dilingkari. Ya, dilingkari aja. Langsung. Ini dilingkari, oke? Dipahami dirinya sendiri, teman-teman, agar tidak salah melingkari kata-kata. Gimana ya? Kenapa dikasih tanda tangan? Oke. Bukan tanda tangan. Terus apa? Salah. Oh. Bisa dulu. Kan itu rekannya. Udah ngisi semuanya? Udah. Nah, tadi itu namanya itu tes identifikasi minat bakat berdasarkan rumus Riasek. Apa? Riasek. Riasek. Nah, coba kita lihat bersama. Ada ini ya. Ada 6 kategori minat, pengelompokan minat sama bakat berdasarkan rumus ini. Yang pertama itu realistik. Nah, orang yang realistik pada umumnya itu dia melakukan pekerjaan, suka melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan otot, yang suka bekerja keras, kerja kasar, fisik, keterampilan fisik dan otot, seperti olahraga tadi ya. Itu masuk ke riasek. Kemudian yang I, investigatif. Nah, orang yang punya
bakat sama minat dalam investigatif, itu dia cenderung tertarik dalam mengobservasi, suka belajar, suka analisis masalah. Nah, itu dia berarti tipe orang yang investigatif. Lalu artistik, tadi kita sama-sama menyebutkan ini suka membutuhkan kreativitas ya, kayak hal-hal yang berhubungan dengan seni, yang visual gitu. Lalu ada kemampuan sosial. Nah, sosial ini kayak berhubungan sama teman, interaksi sama teman, bisa menjaga adab, bisa membuat hubungan itu lebih cair, terus gampang beradaptasi dengan orang lain, dengan orang baru. Itu dia tipe sosial. Nah, dan tipe ini dia itu cenderung suka bekerja dengan individu lain, dengan orang lain daripada bekerja sendiri. Jadi suka sama pekerjaan-pekerjaan kelompok. Pak, kira-kira setelah tiga ini, setelah kita sama-sama merumuskan ini, coba kita pahami, kita pikir bersama-sama. Aku tuh tipe orang apa gitu. Yang E, enterprising. Nah, dia itu suka memiliki minat bekerja dengan individu lain serta mempersuasi orang lain dan tampil di muka umum. Nah, ini contohnya itu orang-orang yang dalam kepemimpinan, leadership, suka berada di bawah pusat perhatian, keterampilan memimpin, keterampilan kayak MC, kemudian apalagi, pokoknya dia tampil di depan umum, dia tuh bisa banget gitu, public speak-nya bagus, enterprising. Kemudian yang C, yang terakhir, ini konvensional, dia ini suka hal-hal yang mendetail, terorganisir dan berkaitan dengan data, seperti programmer tadi, ahli komputer, dokter juga suka sama hal yang detail, bedah, dokter itu kan suka sama hal-hal yang seperti itu. Nah, setelah itu di bawah sudah ada rumus ya, ada rumus Riaset. Nanti coba kita tambah bersama. Kita hitung bersama teman-teman itu. Kira-kira R-nya kita berapa? Kamu udah guys? Itu gini sih ya. R-nya berapa? I-nya berapa? A-nya berapa? Ya coba dihitung. Kita ini ada sudah ibu kasih keterangan apa termasuk di mananya. Sekarang kita ini Analisis bareng-bareng ya. ya sebenarnya Kira-kira hasilnya kali itu termasuk di bagian Riasek yang mana? yang pertama ini dulu Andika. Andika. Paling dominan berapa yang paling banyak? A. A itu berarti apa? Artistik. Artistik itu berarti gimana? Suka sama kreativitas, Iya. suka seni-seni. Kira-kira apa gak ya sama kamu? Kamu suka apa? Kalau tentang seni-seni kayak gitu? Suka gambar itu? Desain. Ya. Desain. Leo, cenderung apa? S. Sosial banget nih. Sosial banget ini. Sosial banget. Tadi sosial itu gimana ya? Orangnya. Tertarik sama hal apa sosial? Itu baca loh sih. Oh, minatnya bekerja dengan individu lain dibandingkan dengan perawatan. Oke. Lanjut. Apa pekerjaannya? CEO. Cek. Cek apa cek? Korban gaji. R. Realistik. Dalil. Saya ada dua Bu. Apa? S sama C. S sama C. Sosial sama konvensional. Cenderung yang mana? S sama C kira-kira? Jumlahnya kali Lebih mana banget? Yang mana banget itu lebih ke S sama C. iya kamu kerja. Kamu kerja. Ayo Bu. Sosial. Sosial. Oke. Lalu siapa? Hendro. Apa? Investigatif. Oh, investigatif. Investigatif. Oh, suka menganalisis ya kamu rupanya. Ini calon-calon polisi nih suka sama investigasi. Oh, bahannya nih. Bahannya tentara nih Bu. Keren.
Artistik, sosial, sama enterprise. Lebih dominan kemana kamu kira-kira? A. Oh, artistik. Oke. Udah dipegang masing-masing ya. Kita pegang masing-masing. Kita bagi apa gitu ya. Leo tadi apa? S. A. R. S. I. A. Oke. Selanjutnya kita cari pekerjaan yang cocok sama kita. Ayo, coba dari Andika dulu ya. Andika tadi di bagian apa? Artistik. Udah dilihat kerjanya. Desain Semua? Biar ya. kira-kira lebih condong kemana? Saya ke Jangan gini teman-teman. Jangan diberitahu ke teman-teman yang lain. Cukup kalian memahami diri kalian itu lebih condong ke pekerjaan yang mana. Nah nanti kalian tulis di kertas kalian itu milihnya pekerjaan yang apa? Sama pekerjaan berdasarkan tadi rumusan tadi. Nggak usah, jangan dikasih tahu temennya. Iya. Tutupin. Tutupin aja, tulis aja sekarang bisa. satu aja. Dua. Oh dua. Yang pertama yang paling, yang kedua boleh. Pilihan. Dua pilihan. Yang pertama itu yang paling pengen, yang kedua pengen. Penyuluh atau fasilitator itu apa ini? Fasilitator. Fasilitator. Kayak kita ini, kita. Iya. Psikolog, kita. Kita hanya membantu fasilitator. Terus karyawan. Psikolog sih ya, psikolog. Staf HRD itu rekrutmen itu buat apa? HRD ku pemegang Perusahaan. Perusahaan. di bawah hanya CEO. Kayak psikolog tadi buat perusahaan. Customer itu lah. Customer itu pelanggan. Customer service ini mana? Itu buat apa itu? CS. Customer service kalau misalnya kita punya keluhan kan kita bilangnya ke customer service kayak buat hubungan apa ya? Oh iya. Kalau ada kendala misalnya kita Ya bisa kayak gitu sales. Nama lainnya lah. ya dua. Ayo, udah dapat belum? Ayo. Kembang. CS. Kalau nggak ada di situ mungkin apa gitu yang Kalian. yang Diri terjadi kalian. Masuk di pemikiran kalian. Yang penting masih di dalam bidang itu tadi. Udah? Ini udah? Peran satu. Nggak usah dulu, nggak apa-apa. Ini tidak spesifik teman-teman. Jadi tidak harus menentukan sesuai dengan terlalu ini. Menurut kalian aja, nanti kalian bisa di bidang mana. Gimana bang? Bidang. Bidang itu ya yang membantu melahirkan. Itu perawat. Bidan itu lebih ke anak dan ibu. Perawat Yudro katanya. Ya itu sih perawat atau bidan sih. Berarti kamu harus nulis perawat tok atau bidan tok. Udah belum? Sudah. Ayo, oke. Udah nulis masing-masing. Siapa yang belum? Oh belum. Tenang. Udah satu ya, udah satu aja nggak apa-apa. Sini tenang ya. Satu aja. Satu saya. Oke, udah dapat satu masing-masing kan? Sekarang kita bermain peran. Nah, bermain peran. Kita merasakan pekerjaan yang udah dilakukan. Terus kita menebak yang lain bisa? Leo dua ya, ayo. Langsung. Saya berdiri nih. Ya sini. Aku baca kamu nggak ono sini sore. Selamat pagi anak-anak. Saya mau menjelaskan. Sosial banget ya lu ya.
Saya mau menjelaskan rumus ini buat pelajaran ini ya. Nah, sekian, terima kasih. Jangan lupa PR-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren. Apa tuh? Bener nggak Leo? Bener Bu? Bener. Tapi ada dua kayak ini. Terus yang satunya saya nggak tahu cara mempraktekannya. Boleh nggak apa-apa satu aja? Udah satu aja. Kira-kira Leo ini cocok nggak jadi? Melihat dari kebiasaan setiap harinya teman-teman, kan yang tahu kalian. Jujur aja kita. Jadi ya nggak apa-apa. Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Berarti dikurangi nakalnya Leo. Iya. Karena guru itu ibu dan ibu. Iya. Apa perilaku kita waktu kecil saat ini bisa jadi waktu besar itu sudah berubah. Bisa jadi teman-teman jadi guru beneran loh. Kita doakan aja ya. Iya. Lanjut. Ayo lanjut. Mari gila. Teman-teman, kali ini saya akan mereview makanan. Apa itu? Kreator Bu. Ya. Iya. Gimana? Cocok nggak? Cocok tuh. Oke. Ayo yang lain. Reni. Udah ada penampilan teman-teman. Gimana Reni? Ya. Assalamualaikum teman-teman. Enggak apa-apa. Ayo dilanjut. Saya di sini akan memberi cara make up dengan benar. Make up ya. Keren. Oke, teman-teman, sebelum berakhirnya kegiatan kita pada kali ini, harapan dari Bu Ana dan Bu Aul, hasil dari teman-teman ini tadi tidak hanya berhenti di sini. Nanti bisa teman-teman gali lebih dalam lagi dan pelajari lebih dalam lagi, mumpung kalian masih di kelas 10. Masih ada 2 tahap lagi, kelas 11 dan kelas 12. Nah, di kelas 12 nanti setelah itu siapa tahu kalian bisa kuliah terus menyesuaikan dengan basic-basic tadi yang sudah kalian dapatkan, dan juga kalian juga bisa memperoleh secara sungguhan pekerjaan-pekerjaan yang kalian inginkan tadi. Jadi di sini Bu Au dan Bu Ana hanya membantu teman-teman untuk mencapai atau mengetahui bidang kalian itu di bagian yang mana. Mungkin dari sini apa yang kalian dapatkan Dari kegiatan ini? apa? Hal baru yang Mengerti ya, didapatkan. saya mengerti apa arti minat dan bakat itu. Terus Udah tahu belum sekarang minat bakatnya masing-masing? Iya. Tahu ya? Tahu. Udah tambahan ya? Bakatku. Bakatnya Oke, kira-kira ke depan apa yang kalian akan lakukan setelah kegiatan ini? menikah, menggali lagi. Oke. Kan tadi pesan dari Bu Ana dan Bu Aul tidak berhenti di sini, Sa? Belajar di apa itu Belajarnya sungguh-sungguh. Oke, baik teman-teman. Setelahnya kita akan melakukan evaluasi dari hasil layanan bimbingan kelompok kita kali ini. Setelah ini akan kami bagikan instrumennya, bisa kalian isi. Ini ya, sebagai instrumennya. Iya, nanti Yang skornya yang satu ini keterangannya adalah yang dari yang 4 ya, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sama tidak setuju gitu ya. Oke, silakan ya, Andika. Silakan, Reni. Pulpennya ada kan? Oke. Oke, teman-teman, karena sudah dibagikan untuk instrumennya,
Setelah ini kita beri waktu 5 menit untuk teman-teman mengisi, nanti diberikan lagi kepada Bu Ana dan Bu Aul. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, apresiasi tadi kan belum selesai. Iya. Jadi setiap anak ini memiliki apresiasi tersendiri dari Bu Ana dan Bu Aul. Tepuk tangan dulu. Si paling fokus kira-kira Siapa? ya, paling fokus dari kalian. Fokus mendengarkan, fokus melihat. Siapa kira-kira? Siapa? Milu. Siapa? Andika. Sekarang si paling serius. Serius. Oh, masih serius. Oke, ternyata yang paling serius adalah karena di antara teman-teman yang lain hanya dia yang diam. Masya Allah. Oke, sekarang yang si paling berani dipakai teman. Si paling Naik pangkat nih. berani siapa? Hendra. Hendra. Ya. Aku cici. Oke, Hendra. Anjay pemberani. Siapa masih tidak pantas? Sekarang si paling humoris, si paling lucu di antara kedua ini siapa? Apa ya? Dani. Ada yang terakhir yaitu si paling totalitas. Kira-kira totalitas dalam apa? Dalam bercanda. Dalam Iya, totalitas dalam bimbingan tentunya. Nih. Jadi lama. Oke. Apresiasi dari Bu Aul dan Bu Ana tidak bisa besar ya teman-teman, hanya bisa kata-kata seperti ini. Mungkin nanti kata-kata ini bisa kalian ingat sampai nanti kalian bisa menemukan karir yang emang kalian inginkan. Amin. Pesan-pesan dari kami berdua diingat dan didalami lagi untuk pelajaran kalian ke depannya. Oke? Oke. Mungkin sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada kali ini, sebelum berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Selesai.